Nggak bisa lagi. Pahala yang hilang, Allahu alam, sulit untuk dikejar kembali. Yang ada dalam syariat kita, dosa yang pernah dilakukan bisa Allah bersihkan atau Allah ganti pahala kalau seseorang taubat. Itu yang ada. Makanya nggak boleh main-main dengan ria, sum'ah, cari ujian orang. Jangan. Untuk apa ibadah untuk dengan itu gitu? Kalau terlintas, saya selalu pernah bilang, kalau kita tidak iyakan berarti nggak kena ria. Misal kita lagi sholat, ada bisikan syaitan di sebelah kamu itu ada orang nih, indahkan sholatnya, dia lihat kau berdoa, banyak bisikan, kita nggak iyakan. Nggak riak namanya, sederhana, tolak saja. Seperti saya pernah kasih contoh, orang menawarkan produk di mobil kita lagi tutup kaca, nama kita nggak buka, nggak interaksi, maka tidak ada masalah. Dia berbekas terus itu. Karena salah satu karakter wanita pernah saya jelaskan, tanda kutip pendendam. Apalagi yang memang berbekas bagi dia. Kalau indah sekali maka dia akan kenang terus. Kalau buruk sekali juga dia akan kenang. Ini wahyu ya, ini bukan dari saya nih. Nabi yang bilang jangan jelek-jelekkan. Dulu dia waktu masih muda cantik, sekarang sudah tua, mulai gemuk, mulai segala macam berubah. Jangan bilang, oh kamu sekarang jelek ya. Masya Allah, walaupun sudah berumur cantik, gitu. Tetap puji. Boleh dalam Islam, orang bohong dalam memuji pasangan. Mengatakan saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Padahal mana? Banyak yang lebih cantik. Tapi tidak apa-apa. Dan perempuan suka memang digombal itu. Memang suka dirayu. Walaupun kadang-kadang dia tahu suaminya bohong. Ini kulit saya begini. Oh bagus, kulit kamu tuh mulus. Nggak masalah, padahal banyak keriputnya. Nggak apa-apalah. Ya Pak Yoyo, praktekin di rumah nanti ya. Dan jangan menjauhinya. Jadi walaupun ngambek jangan dijauhi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Mungkin nanti akan mendengar bagaimana proses perjuangan dalam mendirikan masjid dan pondok pesantren Mata Air Tasnim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, inna minan nasi nasan mafatih lil khair. Sesungguhnya di antara manusia yang banyak ini ada manusia-manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Maghaliqa lisyarr. Mereka menjadi kunci-kunci yang menutup keburukan. Wa inna minan nas nasan. Tapi ternyata ada golongan yang lainnya. Ada sebagian manusia yang mereka ternyata menjadi mafatih lisyarr, kunci-kunci yang membuka keburukan. Maghaliq lil khair, menjadi kunci-kunci yang menutup kebaikan. Di masyarakat kita melihat ada orang yang gak suka sama kebaikan. Tidak suka kebenaran itu menyeruak. Tidak suka orang-orang jadi orang soleh, jadi baik. Bahkan yang dia inginkan adalah bagaimana masyarakat menjadi buruk, menjadi jahat, mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, hidup bebas tanpa aturan. Ada manusia yang seperti itu. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi. Tuba, kebaikan buat dia, surga untuk orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan, pembuka kebaikan. Wawail, dan kecelakaan atau neraka wail, lembah di neraka buat orang-orang yang Allah jadikan dia kunci. Yayasan Mata Air Tasnim ingin sampai ke sana, berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang antum bisa berikan? Nabi SAW ketika ditanya khairun nas, siapa orang yang terbaik? Ahabbun nas ilallah, siapa manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Apa kata Nabi SAW? Anfa'uhum linnas, dia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Sebatas apa manfaat yang kau berikan buat orang lain? Memberikan lahan parkir,
Kadangkala nih kita ada pengajian satu kampung. Pengajian itu membludak. Parkirnya masjid nggak cukup. Ketika antum punya halaman, antum buka pintu gerbangnya. Tafadhol parkir di sini. Di sini parkir. Mungkin engkau tidak menyimak kajian. Tapi engkau dapat pahala memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan seperti orang yang malah marah-marah karena ada yang parkir di depan rumahnya. Tapi selama dia tidak menutup jalan akses keluarmu, biarkan. Engkau juga nggak mau keluar, tafadhol suruh parkir dia di sana. Ini bicara manfaat buat orang lain. Engkau melihat di sekitarmu warga tidak punya tempat sampah. Engkau bangunkan buat mereka tempat sampah. Subhanallah, manfaat buat orang. Maka insya Allah kita semua punya peluang yang sama untuk menjadi kunci-kunci kebaikan. Tinggal apakah antum memiliki keinginan untuk menjadi kunci kebaikan atau tidak. Ya, ilmu penting. Tapi ilmu kalau tidak diamalkan akan menjadi petaka buat diri antum. Maka mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi atas berdirinya Yayasan Mata Air Tasnim ini. Kemudian harapan kita ke depan masyarakat yang ada di sekitar juga berusaha untuk mengambil manfaat dari masjid yang ada, dari ma'had yang ada. Kemudian mereka juga tetap memberikan manfaat. Sama-sama menjadi kunci-kunci kebaikan. Menjadi kunci-kunci penutup keburukan. Sehingga tuba, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua yang hadir, kepada semua yang menyimak, dan semoga pada akhir perjalanan kita akan minum dari air atau mata air tasnim yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah waktu khusus atau waktu yang afdal untuk salat istikharah? Sebagian ulama menyatakan di antara waktu yang afdal adalah waktu yang paling afdal untuk kita memanjatkan doa. Sepertiga malam yang terakhir misalnya. Walaupun tidak harus ya. Kalau ditanyakan afdal, sepertiga malam yang terakhir. Kalau seseorang kesulitan untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir, tapi dia mampu melakukan misalnya salat malam di awal malamnya, sebelum tidurnya, itu juga dia bisa lakukan. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama untuk menerima zakat? Keluarga, saudara, orang lain. Tentu kerabat yang terdekat. Sebagaimana ada sahabat pernah mau sedekahkan 1 kantong dirham, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada orang miskin yang saya akan kasih, dan ada orang miskin juga punya hubungan darah sama saya. Mana saya kasih sedekah saya ini? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Ustadz, saya mempunyai kakak yang sering mengungkit-ungkit kebaikan ketika marah. Apakah ini termasuk ria atau syirik kecil? Kita katakan bukan ria, bukan syirik, tapi dia tersebut bersikap, ya kan, mengungkit-ungkit itu al-mannan, suka mengungkit-ungkit kebaikan, itu dosa besar. Ya, dosa iya. Tapi kalau ria syirik tidak, kita katakan. Tapi ini masuk kepada kategori orang yang suka memberikan sesuatu tapi suka diungkit-ungkit. Ini dosa. Tidak boleh, sudahlah. Kalau kita memberikan itu ikhlas, lillahi ta'ala. Nanti kalau orang itu misalnya tidak, mungkin tidak menghormati kita atau tidak respect atau tidak melaksanakan perintah kita, jangan diungkit-ungkit itu. Kalau diungkit-ungkit, maka tidak ada pahalanya lagi buat kita. Ya. Subhanallah, salah satu orang yang tidak dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, ya, dan juga tidak diajak bicara nanti di padang mahsyar kelak, dan dipastikan masuk ke dalam siksa api neraka, adalah al-mannan. Ya,
Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, nikmat yang telah diberikan kepada seseorang, dia ungkit-ungkit kebaikan. Saya pernah begini, pernah begitu. Kita katakan tidak perlu sudah. Bagaimana cara mengingatkannya? Mengingatkan beliau adalah orang yang mudah marah, karena itu dia kakak paling tua. Nanti biarkan dia marah dulu, nanti kalau sudah reda kita datangi lagi, Kak. Nggak boleh, Kak. Insya Allah kakak maunya apa sih? Kalau kakak sekarang ini janda, udah saya carikan calon insya Allah. Jangan mungkin-mungkin begitulah. Ya kan, seperti itu. Atau kalau misalnya ada sesuatu, tolonglah bicara baik-baik. Ya kan? Jangan sampai diungkit-ungkit, kakak nggak ada kebaikan lagi nanti, nggak ada pahala lagi. Tapi kapan? Sudah reda tuh amarahnya baru kita omongin. Kalau lagi marah-marah nggak bakalan diterima nasihat kita.